Salam damai sejahtera, Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Wah, tidak terasa ya kalau kita sudah di penghujung tahun 2021. Apa kabarnya? Semoga Bapak Ibu, Saudara-saudari terus sehat dan tetap bersuka cita. Jikalaupun Bapak Ibu tidak dalam kondisi yang sehat, terus punya hati yang sukacita, karena anugerah Tuhan luar biasa telah menuntun kita sampai di penghujung tahun ini. Mari kita siapkan hati kita saat hening sejenak untuk kita memasuki sapaan gembala dari GKI Delima bersama saya, Pendeta Ima Frontantina Simamora. Pembacaan Alkitab menurut Roma 5 ayat yang ketiga. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Demikianlah pembacaan firman Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, masih ingatkah kita dalam segala kejadian di tahun 2021? Atau semuanya sudah berlalu? Ingat bagaimana perjuangan kita di awal-awal masih tetap dalam situasi dengan pandemi corona. Mungkin ada berbagai kejadian dalam hidup kita. Ada saatnya kita mendengar bahwa kita sakit, keluarga kita sakit, teman-teman kita ada yang sakit, atau kita mengalami hal yang tidak terduga. Semisalnya kita dikeluarkan dari tempat pekerjaan kita. Atau kemudian kita sendiri yang mengalami hal itu. Ada banyak hal yang terjadi silih berganti. Kadang semua itu bisa melelahkan pikiran kita, bahkan mental kita. Tidak banyak orang yang menyadari bahwa mentalnya bisa saja lelah, bahkan bisa sakit. Kesehatan mental itu adalah hal yang sangat penting, Bapak Ibu. Kadang kita merasa orang tidak perlu merasa atau tidak boleh merasa lelah, tidak boleh merasa sedih, tidak boleh merasa marah. Orang harus terus merasa sukacita, bergembira, dan penuh semangat. Wah, kita ini manusia yang bisa merasakan kelelahan. Tidak hanya fisik, namun mental kita. Tapi ada hal yang luar biasa. Di balik hiruk-pikuk kehidupan kita tetap ditolong Tuhan, bukan? Dalam Yesus Kristus kita diberkati dengan segala anugerahnya. Memang dalam hidup kita di tahun-tahun ini tidaklah mudah. Kita bisa lelah, kesepian, kesunyian, kecewa. Tetapi apa yang bisa kita dapati dari segala kejadian dalam hidup kita? Apakah semakin membuat kita merasa kecewa? Hidup semakin uring-uringan, semakin dipenuhi dengan iri hati? Bukankah itu yang bisa ngetrennya toksik? Jangan-jangan tanpa kita sadari, kita penuh dengan racun-racun yang kita tempelkan, yang kita tanam, yang kita pelihara dalam hati kita. Kasihan mental kita, hati kita, jiwa kita. Tapi ada loh kekuatan yang luar biasa dan sumber pertolongan kita. Hayu siapa? Yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam pembacaan kita dalam kitab Roma, di dalam pembacaan kita firman Tuhan mengingatkan bahwa dalam hidup kita tidak ada yang sempurna, tidak ada yang tetap, tidak ada kegembiraan yang terus, tidak ada juga masalah yang terus-menerus, tidak ada beban yang terus-menerus, tidak ada hidup yang terus ringan terus. Tapi semua itu ketika kita sudah terjadi,
ada maksud yang luar biasa. Dalam pergumulan membuat kita tahan uji. Dalam tahan uji, kita menjadi orang-orang yang teguh. Dalam ketekunan kita mendapatkan berkat-berkat yang luar biasa. Memandang bahwa setiap persoalan hidup kita akan mendapatkan anugerah dan berkatnya. Itu adalah kekuatan yang luar biasa. Itu bisa menjadi obat dalam pergumulan kesakitan dan mental kita, kelelahan fisik, mental, dan psikis kita. Ketika kita bertemu dengan firman Tuhan, di mana dalamnya ada harapan, itu ibarat seperti bantal ketika kita lelah, seperti tembok bisa membuat kita bersandar. Itu seperti bahu yang bisa membuat jadi tempat menyender yang sangat menyenangkan dan menenteramkan hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, semua hal dalam hidup kita bisa Tuhan pakai dan bisa kita kelola untuk menyediakan sukacita, kekuatan, dan anugerah dalam hidup kita. Karena itu, di penghujung tahun ini, mari kita berefleksi. Apa yang kita rasakan? Bersyukurkah kita? Lelahkah kita? Merasa semangatkah? Atau merasa putus asa? Karena apa yang kita rasakan akan menjadi modal kita pada tahun yang baru. Langkah-langkah yang baru dalam hidup kita. Tapi sebagai anak Tuhan Yesus Kristus, kita diajak untuk terus memandang kepada firman Tuhan. Kasih Tuhan Yesus Kristus bahwa kita tidak pernah sendiri. Natal mengingatkan kita akan hadirnya Sang Immanuel, yang hadir bukan hanya menemani, tapi Sang Immanuel yang pernah begitu luar biasa melewati masa-masa, kejadian-kejadian, pengalaman yang sangat menyakitkan, berat, menyedihkan, merapuhkan, kesunyian yang luar biasa. Tetapi Dia, Sang Immanuel, Yesus Kristus, mau mendekap kita, mau merengkuh kita, mau mengajari kita untuk tidak hanya bisa bertahan, tetapi bisa menjadi berkat. Mungkin saat ini kita lelah, datanglah kepada Yesus Kristus. Mungkin saat ini kita bergembira dan bersukacita. Jangan menjadi sombong, tapi datang kepada Tuhan Yesus Kristus sambil mengingat semua hal yang kita lalui atas semata adalah anugerah dan kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus. Dan dibalik semua itu, Yesus pengen bahwa kita menjadi anak-anak Tuhan yang berarti untuk menjadi berkat-berkat yang hidup. Tuhan Yesus memberkati kita. Jangan pernah putus asa. Ingat bahwa esok hari ada hari yang baru, kesempatan yang baru, berkat yang baru, dan anugerah yang memberkati untuk kita tetap bisa bertahan, tetapi bisa menjadi motivator dan inspirasi dalam hidup ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Bapa Allah yang luar biasa, dalam Yesus Kristus kami bersyukur untuk anugerah penyertaan Tuhan. Kami menyatukan hati kami untuk mereka yang sedang sakit, dan karena usia sudah indah, juga pemulihan. Tuhan urapilah Ibu Sylvia Intan, Bapak Untung Raharjo, Ibu Livensian, Ibu Heni Cahya, Ibu Nani Pangestu, Bapak Stanto Harto, Ibu Titiniati, Bapak Mahargono, Ibu Nani Mahargono, Ibu Maria Bambang, Bapak Willy Suryadi, dan Bapak Ibu Sumihar. Engkau sertai dengan penyertaan dan hikmat dari Tuhan, dan semua keluarga dengan berkat Tuhan. Semua keluarga-keluarga saat ini tidak mudah menghadapi perjalanan kehidupan di masa-masa ini. Engkau memberkati dengan hikmat penyertaan Tuhan, juga kasih sayang Tuhan. Begitu juga untuk persoalan pemulihan ekonomi Tuhan. Tidak sedikit juga orang-orang yang sekarang ini terjebak pada kondisi yang sangat terpuruk. Engkau menyertai dengan hikmat kasih Tuhan, juga berkat-berkat Tuhan. Begitu juga untuk semua keluarga dalam aktivitas secara online saat ini. Jangan biarkan dalam situasi seperti ini, keluarga-keluarga ini semakin tercerai-berai, semakin cuek,
semakin saling menyalahkan, tetapi biarlah kasih Tuhan yang boleh merangkul dan membalut mereka. Urapilah saat ini untuk kondisi bangsa negara kami. Kami bersyukur kondisi mulai kondusif, tapi biarlah Tuhan yang menjaga segala sesuatunya untuk proses vaksinasi dan pemulihan ekonomi dan berbagai macam hal yang lain. Tuhan yang mengurapi segala sesuatunya. Juga kesiapan kami sebagai gereja-gereja untuk di masa-masa ibadah dan pelayanan secara hibrid, online dan onsite. Tuhan sertai dengan penyertaan hikmat, supaya setiap kami boleh semakin mencintai Tuhan dan mencintai sesama kami. Dan sebagai satu tubuh, sebagai gereja, kami boleh saling bersahabat satu dengan yang lain. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dalam hidup ini selalu ada silih berganti. Ada saatnya di bawah, ada saatnya di atas. Ada saatnya bergembira, ada saatnya bersedih. Apapun itu, kita harus mengingat bahwa Tuhan kita Yesus Kristus terus menyertai kita dan memberkati kita. Sang Immanuel akan terus memberkati kita dan menjadikan kita berkat-berkat hidup dalam masa ini. Karena itu, jangan pernah menyerah, terus semangat, dan selamat Natal menjelang Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.